Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berikut kami akan menyajikan beberapa berita terkait penghapusan seluruh tenaga honorer yang akan dihapus pada tanggal 28 November 2023. Berita ini kami himpun langsung dari situs media elektronik dari DPR RI Komisi 2. Namun sebelum kita lanjut, silakan ditekan dulu tombol subscribe dan ikuti terus info dari kami. Nah, ini media elektronik yang telah kami himpun ya teman-teman. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ini kami ambil dari media elektronik yang telah kami himpun sebagai media informasi bagi kita semua, dan kami harap juga teman-teman jangan sampai gagal paham. Junimar Girsang, seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK harus terrealisasi November mendatang. Nah, jadi ini benar-benar serius ya teman-teman dalam penanganan tenaga honorer di tahun ini. Selanjutnya kita scroll lagi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsang mengatakan bahwa pengangkatan dan peralihan seluruh tenaga honorer di Indonesia akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB harus dapat realisasi paling lama 28 November 2023 mendatang. Dijelaskannya, pengangkatan itu tidak hanya terhadap 2 juta maksud kami 2.360.363 tenaga honorer atau non aparatur sipil negara yang terdiri dari para pendidik, nakes, penyuluh dan tenaga administrasi saja, sebagaimana tercatat dalam data Kemenpan RB, melainkan kepada seluruh tenaga honorer, baik itu tenaga kebersihan atau office boy, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP, maupun tenaga honorer lainnya. Seluruh tenaga honorer akan diangkat menjadi P3K atau PPPK tanpa ada pengecualian, dan pengangkatan atau peralihan tenaga honorer menjadi P3K ini harus sudah terrealisasi paling lama 28 November tahun ini. Begitu ujar beliau. Lebih lanjut dikatakannya, tidak ada pengecualian khusus yang menjadi persyaratan dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK itu, karena pengangkatan itu bersifat otomatis. Oleh karenanya, Junimar menjelaskan ke depan pasca telah dilakukannya pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini, para kepala daerah dipastikan sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer dengan sewenang-wenang, mengingat jumlah tenaga honorer nasional saat ini 50% bertugas di pemerintah daerah atau Pemda. Pengangkatan ini bersifat otomatis bagi semua honorer memiliki hak yang sama diangkat menjadi P3K. Namun setelah ini, para kepala daerah sudah tidak dapat lagi melakukan pengangkatan tenaga honorer tanpa izin formasi dari Kemenpan RB. Begitu terangnya teman-teman. Selain itu, Junimar juga mengungkapkan sejumlah catatan dari Komisi 2 DPR RI kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas, terkait pengangkatan tenaga honor menjadi P3K ini. Di antaranya, pertama, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada seluruh tenaga honorer. Kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. Ketiga,
Kebijakan diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran, teman-teman. Untuk yang poin keempat, menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Menjadi ASN di sini termasuk menjadi P3K ya, teman-teman. Begitu tandas politisi PDI Perjuangan itu. Jadi demikian berita yang kami himpun dari media elektronik. Semoga bermanfaat dan agar kita sama-sama tidak gagal paham. Sekali lagi, silakan di-subscribe dan ikuti berita berikutnya dari kami. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalam.